hari ini. Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Jasad pria mengambang di saluran irigasi pertanian, polisi usut penyebab kematiannya. Komplotan spesialis pencuri motor di Mataram dilumpuhkan polisi. Cegah kematian hewan kurban, BPBD Nusa Tenggara Barat distribusi ribuan liter air bersih ke pelabuhan Gilibas. Bersama saya Rahayu Jafar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Warga Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dihebohkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki di saluran irigasi pertanian pada Selasa pagi. Jasad korban pertama kali ditemukan petani bernama Halfiatun yang hendak membersihkan saluran irigasi yang dipenuhi sampah. Mengetahui ada mayat mengambang, ia kemudian melaporkannya ke pihak desa yang diteruskan ke polisi. Tim Inafis Polres Lombok Timur yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa jasad korban dan lokasi sekitarnya. Petugas kemudian membuka tas ransel yang masih menempel di tubuhnya. Mereka menemukan dompet dan KTP atas nama Ahmadi, 40 tahun, asal Desa Lenek. Petugas kemudian mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit untuk visum. Informasi yang berasal didapatkan dari Bapak Kepala Desa Pringgasela Timur dihubungi bahwa ada penemuan mayat di wilayah Orong Bintang, Desa Pringgasela Timur. Selanjutnya kami bersama Anit Reskrim maupun anggota yang piket langsung meluncur. Untuk jenis kelamin laki-laki, usia sekitar 40, kurang lebih 40 tahun. Diperkirakan sudah sekitar 2 ataupun 3 hari. Dari hasil visum awal, korban diperkirakan telah meninggal dunia 3 hari lalu karena jasadnya sudah mulai membusuk. Polisi masih mendalami penyebab kematian korban, apakah karena dugaan pembunuhan atau penyebab lainnya. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat memperketat pengawasan hewan ternak yang akan dikirim ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimas, Kabupaten Lombok Barat. Seluruh hewan kurban yang tiba di pelabuhan diperiksa kesehatannya. Petugas juga mengecek bukti surat pengiriman dari daerah asal. Selain menyemprotkan cairan disinfektan ke badan, petugas juga memberikan vitamin dan air bersih kepada ternak. Dari data petugas Balai Karantina, jumlah sapi yang telah dikirim ke Pulau Jawa berjumlah 6.556 ekor. Sisanya masih menunggu antrian di pelabuhan. Di lalu lintasnya itu pada dasarnya harus sehat, ya harus sehat dan harus dilengkapi dengan persyaratan. Contohnya kalau karantina kan masalah misalnya ada penumpukan ini, itu bukan tanggung jawab kita, ya. Jadi kalau mau dokumen-dokumen sudah lengkap, kita sertifikasi, kita lepas. Jadi kalau pengawasan ya tetap kita lakukan. Syukur ada airnya. Ya dari apa namanya ini kehewanan yang katanya mereka ini. Ini karena keinginan sih mau jalan. Ya harus jalan kalau coba ada kapal. Ada kejelasan ya. Hingga Selasa siang, puluhan truk ternak berisi ribuan ekor sapi masih tertahan di pelabuhan. Mereka masih menunggu tibanya kapal pengangkut hewan ternak yang beroperasi setiap 2 hari sekali.
Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirimkan belasan ribu liter air bersih untuk ribuan ekor sapi kurban yang tertahan di Pelabuhan Gilimas. Distribusi dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Peternakan untuk membantu para peternak menjaga kebugaran hewan selama di pelabuhan. Distribusi air bersih akan dilakukan hingga seluruh ternak terangkut ke Pulau Jawa. BPBD mencatat hingga Selasa siang sebanyak 16 ekor sapi mati akibat kepanasan dan kurangnya stok makanan selama mengantre. Sama di Gilimas kita Polres Lombok Barat, Damkar Lombok Barat, BPBD Provinsi juga. Kita setiap saat pokoknya kita kasih air sehingga mereka. Dan yang kita kasih air itu bukan hanya ternak tapi orangnya juga. Karena kan standar air PDAM kita pakai. Bukan air selokan apa enggak, air PDAM kita ambil. Selain mendistribusikan air bersih, pemerintah daerah juga menerjunkan petugas kesehatan hewan untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat dan bugar. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur mengunjungi sejumlah rumah potong unggas RPU yang diusulkan sebagai mitra pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerah. Selain mengecek kesiapan produksi, petugas juga ingin memastikan kelayakan tempat usaha sesuai dengan syarat yang diajukan pemerintah pusat. Jika dinilai layak, para peternak kemudian akan mendapatkan nomor kontrol veteriner NKV sebagai tanda mitra program MBG. Pemda menargetkan puluhan RPU atau peternak masuk dalam kemitraan MBG untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Yang berkaitan dengan persiapan kita menghadapi MBG, makanan bergizi gratis yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Untuk itu kita Lombok Timur harus menyiapkan langkah-langkah sesuai dengan permintaan dari kementerian. Yang pertama, kita sudah membuat sertifikasi lokasi untuk RPH kita. Alhamdulillah RPH Aimel lolos untuk mewakili Lombok Timur sebagai RPH yang bersertifikat. Karena lokasi ini salah satu dari para lokasi kita yang sudah menyiapkan, yang sudah bekerja sama dengan salah satu dapur, salah satu dapur yang ada di Kecamatan sebagai pensuplai daripada daging ayam. Ya alhamdulillah persiapan sudah maksimal, cuma kita mau nambah apa yang kurang-kurang itu aja. Yang kurangnya apa di sini? Ya artinya seperti wastafel belum kita buat, terus tempat pembersihan isi dalam gitu. Kalau dari kesiapan unggas sendiri kita siap? Ya alhamdulillah untuk saat ini unggas sudah siap. Petugas akan mengunjungi sejumlah rumah potong hewan yang direkomendasikan oleh tim pengawas secara bertahap untuk memastikan ketersediaan daging ayam selama pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2025. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.